Jadi fardu ain itu ini kalau nggak dilakukan dosa. Sehingga hadir di sini itu bukan fardu ain, tapi menuntut ilmu itu fardu ain. Jadi bisa dibedakan ya antara menuntut ilmu dan menuntut ilmu di mana. Nah, itu beda. Nah, kemudian apalagi contohnya tadi kalau yang punya sebab yang sering dilakukan sholat sunnah ada penyebabnya dan sering dilakukan apa? Tahiyatul masjid. Jadi sebabnya karena kita masuk masjid. Sholat witir itu juga termasuk ada waktunya. Waktunya kan malam begitu ya. Nah, wajib qasdul fi'li menyengaja melakukan perbuatan itu yakni sholat itu ya. Wa ta'yin dan menentukan jenis sholatnya. Jadi meskipun enggak disebutkan atau apa namanya hati kita itu enggak sampai melengkapi bahwa ini sunnah itu sudah sah. Tapi kalau sholat fardu tidak kita niatkan fardu menjadi tidak sah. Wa in kanat nafilatan mutlaqatan. Dan jika sholat itu adalah sholat nafilah atau sunnah mutlak. Wajib qasdul fi'li faqat. Wajib menyengaja perbuatannya saja. Jadi cukup usolli. Nah, ini dijelaskan. Al-fi'lu. Nah, perbuatannya itu adalah usolli. Aku sholat. Wa ta'yin. Nah, menentukan jenisnya zuhron au asron. Zuhur atau asar misalnya ya. Wal fardiyatu dan kefarduannya fardon. Ya, jadi kalau hati kita itu menyengaja dalam bahasa Arab begitu ya. Jadi menyengaja itu kan pokoknya hati kita itu kerentek, apa orang Jawa itu kerentek hati Bu. Jadi pas Allahu Akbar niat kita itu kalau itu sholat zuhur minimal usolli fardhu zuhri. Nah, minimal itu. Kalau itu sholat fardu. Kalau itu sholat tahiyatul masjid ya minimal usolli tahiyatul masjid atau usolli sunatat tahiyatul masjid kalau ditambahi tentang sunnahnya. Tapi kalau sholat mutlak ya yang penting kita niat sholat usolli. Nah, itu sudah sah niatnya. Nah, biasanya yang paling sering tidak dilakukan yang mana? Sholat sunnah mutlak ya. Jarang mungkin ya. Sholat wudhu itu termasuk bil munasabah, ada sebabnya. Sebabnya wudhu. Setelah wudhu kemudian sholat 2 rakaat. Nah, itu termasuk yang kedua tadi. Gitu ya. Atau kalau itu dijadikan sholat sunnah mutlak ya bisa. Jadi tinggal usolli gitu aja sudah sah. Gitu ya. Atau usolli sunnatal ba'dal wudhu'i. Nah, itu juga bisa kalau dikategorikan yang kedua sholat sunnah bil munasabah. Ya mutlak pokoknya sholat. Nah, sholat sunnah 2 rakaat yes. Pokoknya sholat sunnah gitu. Misal yang sering dijadikan contoh dalam sholat sunnah mutlak itu siapa? Tokoh yang paling banyak sholat sunnahnya sehingga dalam hal sholat sunnah mutlak ya beliau yang jadi contoh. Ali Zainul Abidin. Jadi beliau itu cucunya Ali bin Abu Thalib. Ali Zainal Abidin. Beliau sehari itu bisa sholat 1000 rakaat. Bayangkan. Nggak ada niatnya. Ya. Maksudnya gini kan katanya kita mau istighfar kapan aja boleh gitu. Iya. Mau sholat tobat kapan aja boleh. Iya. Kan? Pokoknya sholat aja. Iya. Kita masuk mutlak atau mutlak itu emang nggak ada apa-apa pengen sholat aja gitu loh. Kan maksudnya gini, katanya kalau kita minta untuk kebaikan keluarga mungkin. Iya. Minta sholat aja kapan aja gitu. Iya. Apakah itu termasuk mutlak? Iya, mutlak. Itu biasa aja, nggak. Pokoknya aku pengen sholat aja. Nggak ada permintaan gitu. Iya, dua-duanya bisa masuk mutlak. Tapi kalau kita punya
itu tadi saya punya keinginan katakanlah lulus ujian, kemudian saya sholat, bisa dijadikan sholat mutlak, bisa dijadikan sholat hajat. Nah, dan dua-duanya ya sah, dua-duanya boleh. Termasuk tadi sholat istikharah dijadikan bil munasabah, itu berarti niatnya ya dari awal niat sholat istikharah. Tapi kalau tanpa harus niat sholat istikharah pun bisa jadi sholat istikharah. Contoh misalnya kita masuk masjid, sholat tahiyatul masjid kan 2 rakaat. Setelah itu kemudian kita berdoa dengan doa istikharah, itu jadi sholat istikharah. Jadi nggak usah sholat lagi, tapi Iya bisa begitu. Jadi boleh ambil 2 kebaikan. Iya, iya. Karena seperti sholat istikharah itu memang hadisnya yang menjelaskan itu, sahabat itu ya itu hadis fi'li atau qauli ya. Intinya pokoknya sholat 2 rakaat, setelah sholat 2 rakaat berdoalah dengan doa seperti ini. Jadi istikharahnya itu adalah doanya itu tadi. Allahumma inni apa itu? Astakhiruka bi ilmika, nah, dan seterusnya. Nah, itu kan doanya itu yang menjadi istikharah. Nah, kalau 1000 rakaat tadi itu kalau dalam kisahnya Ali Zainal Abidin ini pertamanya ingin sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat sunnah 2 rakaat, beliau bersyukur sudah dianugerahi Allah bisa sholat 2 rakaat. Syukurnya itu dengan sholat, maka beliau sholat lagi. Syukur lagi, sholat lagi, sholat sampai sehari semalam itu genap 1000 rakaat. Nah ini nggak bisa kita contoh kayaknya, tapi kalau ada yang mau mencontoh juga monggo gitu ya. Mungkin ada yang punya target suatu saat saya sholat 1000 rakaat sehari. Nah itu rekor itu ya. Kalau jenengan misalnya paling banyak sehari berapa rakaat selama ini seumur hidup? Sholat sehari berapa rakaat gitu ya. Ini kalau Ali Zainal Abidin kan bisa 1000 rakaat gitu ya. Paling banyak pas Ramadan ya. Pas Ramadan terawih ya lumayan gitu ya. Terus nanti tambah qiyamul lailnya. Nah, tambah lagi tahiyatul masjid, selain sholat fardu mungkin sholat sunnah rawatib. Ya alhamdulillah gitu ya, jadi banyak gitu ya. Karena sekarang orang iktikaf pun belum tentu memperbanyak sholat gitu ya. Ngaji karena ngejar target. Target tilawahnya ini belum khatam atau belum khatam 2 kali. Nah itu kan biasanya begitu ya. Ngejar target. Karena rata-rata begitu. Nah dulu kalau sahabat iktikaf itu yang paling banyak dilakukan mereka berdiam diri, muhasabah, merenung begitu ya. Kemudian sholat, terus berdoa, zikir, merenung, begitu. Nah, kalau kita kadang malah ngobrol ya. Sampai malah beberapa tahun yang lalu ketika biasa ya, kita iktikaf di mana Masjid Nurul Jannah ya, ketika di sini masih belum ada itu di Peter itu. Waktu itu masih boomingnya Twitter yang sekarang berganti menjadi X. Itu malah kita sebagian bapak-bapak itu menyebut tweetikaf karena itikafnya sambil nge-tweet gitu ya. Nah itu di zaman sekarang gitu ya. Jadi macam-macam begitu ya. Dan kadang kita itu ini ya, kalau ketemu itu saking akrabnya mungkin ya jadinya ngobrol, jadi itikaf ngobrol. Itu pun ya tetap dapat pahala itikaf ya, meskipun ya kurang utama, lebih utama kalau kita pakai untuk sholat, kita pakai untuk berdoa, bermunajat, muhasabah begitu ya, tilawah, itu juga bagus gitu. Ustaz, Iya. kalau misalnya gini, kita ragu nih, kayak kita ke Surabaya gitu kan, kita tahu jaraknya hanya 20 kilo, tapi kalau ada berpendapat kita udah keluar kota loh, di Surabaya. Ketika kita ragu, ini jamaah apa enggak ya? Jangan gak usah di kosong lah, jamaah aja deh, zuhur asar, jamaah enggak ya? Terus, enggak lah, gak usah di jamaah, biasa aja sholatnya satu-satu. Tapi ketika di perjalanan, udahlah jamaah aja, boleh gak sih Ustaz? Misalnya udah salah, nggak boleh. Jadi niat itu harus dari awal. Nah, kita niat jamak atau enggak. Gitu ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i pendapat yang paling umum,
jaraknya minimal 83 km. Tapi dalam mazhab yang lain ada yang berpendapat pokoknya safar boleh jamak. Safar itu bepergian yang tidak biasa. Jadi kalau keluar dari satu negeri, satu kota, nah itu sudah termasuk safar kalau tidak biasa. Contoh antara biasa dan tidak biasa. Kita setiap hari di Gresik, terus pergi ke Surabaya, itu kan sudah antar kota. Nah, ini menurut mazhab yang lain ya, bukan mazhab Syafi'i begitu ya. Itu sudah tergolong safar dan boleh jamak. Tapi kalau setiap hari itu kerjanya di Surabaya, ya ini bukan safar gitu ya, karena setiap hari sudah biasa gitu ya. Sehingga kalau kita mau lebih aman ya memang kalau mazhab Syafi'i itu 83 kilo. Berarti sampai mana 83 kilo? Sini Malang mungkin ya. Malang berapa kilo? Ya kira-kira begitu. Pakai jarak kan ya, bukan lama waktu. Iya, pakai jarak. Oh iya. Iya. Ya ada juga ulama yang kemudian ulama mutaakhirin ya, ketika berijtihad itu dulu 83 kilo itu karena pakai unta bahkan jalan kaki sehingga lama. Lah sekarang itu loh pakai tol cepat, misalnya Surabaya Malang sekarang berapa? 2 jam gitu ya. Sehingga yang paling umum jaraknya, yang paling umum para ulama jarak. Meskipun ada ya apa namanya ya, sebagian kecil ulama begitu ya, gitu yang. Jadi kalau kita jalan ke mall safar dong Ustaz? Kalau tujuannya ya. Tujuannya tidak dalam rangka bermaksiat, intinya itu. Jadi kalau jauh tapi itu untuk bermaksiat ya tidak boleh jamak. Contoh misalnya kemana, ke Malang, ngapain? Dugem, nah itu enggak boleh. Jalan-jalan itu kan membahagiakan keluarga kan termasuk berpahala. Nah itu termasuk kebaikan, bukan kemaksiatan. Ya kemaksiatan contohnya tadi, mau ke dugem karena mau mabuk-mabukan misalnya, mau berjudi, mau berzina, nah itu yang enggak boleh jamak kalau kayak gitu. Tapi biasanya orang kayak gitu ya sholat ya ditinggal kayak. Jadi jangankan mikir jamak. Iya. Jadi ya sholat wajibnya jadi tinggal. Iya. 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 Kan katanya kalau di tempat kita tidak mungkin kan boleh dijamak ya. Iya. Itu gimana Ustaz? Iya, ya termasuk safar karena tinggalnya kan di Gresik. Jadi mukim itu ya di tempat tinggal kita. Ada batas waktu itu. Batas waktunya 3 hari. Iya. Iya. Kalau tadi kan mengenai mazhab ya. Iya. Kalau kita pakai misalnya mazhab Syafi'i sehari-hari. Iya. Terus kalau untuk umroh segala macam kan memang Iya. kita mengikuti mazhab yang ada di sana kan ya. Iya. Nah kalau misalnya tadi kan kayak jamak untuk sholat itu kan berbeda mazhab. Iya. Oh udahlah saya mau pakai mazhab ini aja. Nanti balik lagi ke Syafi'i, nanti balik lagi ke sini, itu nggak boleh kan ya? Iya. Atau gimana? Mayoritas ulama tidak membolehkan, tapi ada ulama yang membolehkan, gitu ya. Karena mungkin juga tergantung pada situasi dan kondisi. Contoh misalnya sebuah acara yang sangat padat katakanlah di Surabaya, yang itu ternyata di randonnya ya sholatnya itu dibuat jamak zuhur asar gitu ya. Nah kalau kita mungkin mau bertahan asarnya kita tetap sendiri malah nggak berjamaah dengan yang lain, nah yang seperti itu juga bisa jadi pertimbangan. Tapi kalau waktunya longgar ya bisa kita lebih aman tetap apa namanya memegang pendapat mayoritas mazhab yang kita anut gitu ya. Dan kemudian juga kalau misalnya ada perbedaan pendapat di dalam mazhab itu lebih utama diikuti daripada mengambil pendapat yang sama di luar mazhab. Artinya begini, contoh yang kemarin ketika umroh itu kan untuk bersentuhan laki-laki dan perempuan itu kan kalau dalam mazhab Syafi'i kan membatalkan wudhu gitu ya. Tapi ada juga ulama mazhab Syafi'i yang berpendapat kalau tidak syahwat tidak membatalkan wudhu, sehingga berarti kita pakai pendapat ulama itu meskipun sangat minoritas. Nah itu kan berarti tidak perlu
berpindah mazhab. Nah, gitu. Makanya mungkin kita juga perlu mencari-cari begitu ya. Ini mana pendapat-pendapat ulama mazhab Syafi'i yang apa? Yang agak berbeda tapi sesuai dengan kondisi kita. Ya, bukan berarti mencari yang mudah saja, tapi karena faktor yang kayak tadi, yang dalam tanda kutip agak darurat begitu. Kita lanjutkan sampai di mana tadi? Oh ya, sampai ini ya. Niat tadi ya. Nah, kemudian fasal syurutu takbiratil ikhrami sittata asyara. Syarat-syarat takbiratul ihram ada 16. Ternyata banyak ya. Syarat takbiratul ihram. Jam berapa sekarang? Yuh, setengah 11. Kita percepat aja ya. Ternyata sudah setengah 11. Antaqo'a halatal qiyami fil fardi. Antaqo'a terjadinya atau melaksanakannya halatal qiyami dalam keadaan berdiri fil fardi dalam sholat fardu. Jadi takbiratul ihram itu harus dalam keadaan berdiri ketika sholat fardu. Wa antakuna bil arabiyah, harus dengan bahasa Arab, tidak boleh diganti bahasa yang lain. Allah Maha Besar tidak sah. Bahasa Inggrisnya apa? Allah is big, tidak sah gitu ya. Misalnya apa namanya? Kita bisa bahasa asing langsung kita praktekkan. Wah, ini tak pakai untuk sholat, itu tidak sah. Dulu pernah viral, ada orang Malang ya yang sholat pakai bahasa Indonesia, itu tidak sah. Wa antakuna bil lafdzil jalalah, menggunakan lafadz jalalah. Lafadz jalalah itu Allah, jadi tidak boleh diganti. Misalnya diganti Ar-Rahmanu Akbar, tidak sah, tapi harus Allahu Akbar. Wa bil lafdzi akbar, dan dengan lafadz akbar, tidak boleh diganti yang lain. Allahul Azim misalnya, tidak boleh. Wa tartibu bainal lafdzaini, tertib antara dua lafadz. Allahu Akbar tidak boleh dibalik jadi Akbaru Allah, tidak boleh. Wa alla yamudda hamzatal jalalah, tidak memanjangkan hamzah pada lafadz jalalah. Sehingga tidak sah kalau kita Allahu Akbar, tidak sah. Karena A-nya itu tidak panjang. Wa adamu maddi ba'il akbar, tidak boleh memanjangkan ba pada kata akbar. Misalnya Allahu Akbar, tidak sah gitu ya. Wa la yusaddidal ba, tidak mentasdid ba. Gimana contohnya, agak susah ini contoh. Allahu Akbar. Memaksa gitu ya. Aku boleh Pak ya, apa? Jadi qalqalah, jadi huruf qaf nanti masuk ke merusak makna. Nanti ada yang ke 15 ya, tidak boleh. Wa alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimatain. Tidak menambahkan wawu, baik wawu sukun maupun berharokat antara dua kalimat. Jadi tidak boleh menambahkan Allahu Akbar, tidak boleh. Allahu Akbar juga tidak boleh, karena itu nambahi wawu sukun gitu ya. Wa alla yazida wawan qoblal jalalah, tidak menambahkan wawu sebelum lafadz jalalah. Sehingga kalau kita misalnya nambahi wawu jadi wallahu akbar, tidak sah. Jadi tidak boleh ditambahi. Wa alla yakifa baina kalimatil takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan. Tidak berhenti antara dua kalimat takbir dengan berhenti yang panjang maupun yang pendek. Sehingga kalau Allahu Akbar, nah itu tidak boleh karena ada berhentinya. Wa ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha, dan memperdengarkan pada diri sendiri seluruh huruf-hurufnya. Jadi
meskipun kita jadi makmum atau sholat sendiri, takbiratul ihram Allahu Akbar itu harus terdengar diri kita sendiri. Tapi kalau jadi makmum jangan keras-keras, nanti mengganggu yang lain, apalagi lebih keras dari imam. Kecuali kalau kita jadi penyambung imam kayak di Masjidil Haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau masjidnya kecil nggak perlu gitu. Makmum imamnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaahnya cuma satu shaf itu kan gak pantas. Gara-gara habis umroh gitu ya, tak praktekkan. Kok selama ini nggak ada yang kayak di Masjidil Haram. Jadi ditanya, kenapa Pak kok sampean takbirnya banget? Saya niru di Mekah, Islam ini asalnya di sana pakai gitu. Kemudian wa an sudah ya ini ya. Wa dukhulul waqti fil muaqqat. Masuknya waktu pada saat ya melakukan itu gitu ya, pada saat waktu takbiratul ihram itu. Ini kemarin sudah kita bahas ya. Jadi masuknya waktu itu ditentukan oleh matahari, bukan oleh adzan. Ya. Saat sholat. Jadi saat memulai sholat itu kan takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu harus sudah masuk waktu sholat. Nah, masuk waktu sholat itu tidak ditentukan oleh adzan, tapi ditentukan oleh matahari. Sehingga kalau sudah masuk waktu sholat, meskipun baru Allahu Akbar, adzan belum selesai, jenengan karena ibu-ibu sholat di rumah langsung sholat, itu sholatnya sah. Tapi lebih utama kalau mendengar adzan dulu, menjawab adzan. Gitu. Pas waktu adzan itu kita boleh langsung sholat ke rumah, boleh ya? Boleh. Tapi lebih utama mendengarkan adzan dulu. Yang penting tadi itu sudah masuk waktu sholat. Jadi matahari, katakanlah sholat zuhur itu, kalau sekarang kan akhirnya matahari itu di atas kepala condong dikit. Nah, misalnya ini jam 11.45. Nah, 11.45 kok masjid masih belum adzan, tapi masjid yang lain sudah ya, masjid terdekat belum adzan, kita sudah boleh sholat. Atau masjid yang lain sudah adzan karena sudah masuk waktunya sholat, yang di sini baru Allahu Akbar, kita juga boleh sholat. Tapi lebih utama kalau kita mendengar adzan dulu, menjawabnya begitu ya. Nah, itu milih adzan yang terdekat atau yang paling jelas bagi kita. Enggak semuanya harus kita jawab begitu ya. Nanti enggak selesai kalau adzannya beruntun ya. Kemudian wa iqa'uha halal istiqbal. Jadi melakukan takbiratul ihram itu dalam kondisi menghadap kiblat. Wa alla yuhilla bi harfin min hurufiha. Dan tidak merusak salah satu huruf dari huruf-hurufnya. Yang tadi dicontohkan oleh Bu Erlida misalnya. Kafnya diganti qaf. Allahu Akbar. Nah, jadi qaf. Nah, itu tidak boleh, tidak sah gitu ya. Wa ta'khiru takbiratil ma'mumi an takbiratil imam. Mengakhirkan takbiratul ihramnya makmum setelah takbiratul ihramnya imam. Jadi tidak boleh mendahului, tidak boleh bersamaan. Jadi setelah imamnya Allahu Akbar, kita baru Allahu Akbar. Jadi tidak boleh bersamaan, apalagi mendahului. Imamnya belum, kita sudah Allahu Akbar. Sing jadi imam sopo. Baik, insya Allah itu ya, sudah 10:30 lebih. Monggo kalau mungkin ada yang mau ditanyakan. Yang 16 itu berlaku hanya untuk takbiratul ihram aja atau setiap takbir dari rukuk ke sujud dan sujud kalau pas makmuman? Iya.